Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Asatamanta Jataka dalam hasrat yang tidak terkendali, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang biku yang menyesal dikarenakan nafsu indrawinya. Cerita pembukanya berhubungan dengan Umadanti Jataka. Pada suatu masa, sang Buddha tinggal di Jetawana. Saat itu, ada seorang biku yang merasa menyesal karena ia terjerat oleh nafsu indriawi. Menanggapi hal tersebut, sang Buddha berkata, "Biku, wanita penuh dengan nafsu, keji, dan bisa menjadi sumber penderitaan. Ini bukan pertama kalinya seseorang terjerat karenanya. Bahkan di masa lampau pun telah terjadi." Lalu beliau menceritakan sebuah kisah dari masa lampau. Dahulu kala, ketika Raja Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang Brahmana bijak di Takasila, Gandhara. Ia tumbuh cerdas, menguasai Weda, dan memiliki banyak murid. Ketenarannya sebagai guru menyebar luas hingga ke berbagai negeri. Pada saat yang sama, di Benares lahirlah seorang anak Brahmana. Sejak ia lahir, orang tuanya menyalakan api khusus dan menjaganya tetap menyala hingga ia berusia 16 tahun. Lalu, orang tuanya berkata, "Nak, pilihlah jalan hidupmu. Jika ingin menuju alam Brahma, bawalah api ini ke hutan dan persembahkan pada Raja Api. Tapi, jika memilih kehidupan duniawi, pergilah ke Takasila, belajarlah pada guru agung, lalu uruslah tanah kita." Anak itu berpikir, "Saya pasti gagal memuja api. Lebih baik saya belajar, lalu mengurus tanah." Ia membawa 1000 kepik uang untuk gurunya, berangkat ke Takasila dan belajar hingga selesai. Kemudian ia kembali ke rumah. Ibunya sebenarnya ingin agar ia memilih kehidupan suci. Maka dengan cerdik, ia berkata, "Kau belum belajar tentang naskah kesedihan. Kembalilah pada gurumu dan pelajari itu." Anak itu menurut, padahal ia tahu bahwa sesungguhnya naskah itu tidak pernah ada. Saat kembali ke Takasila, ia menemukan gurunya, yaitu Bodhisatta, tinggal di hutan bersama ibunya yang sudah renta. Bodhisatta merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, meskipun orang-orang pernah mengejeknya. Ketika muridnya datang, ia menjelaskan bahwa tak ada naskah bernama kesedihan. Namun ia berkata, "Aku akan mengajarimu. Mulai sekarang, rawatlah ibuku sepertiku. Dan bila ia bicara sesuatu, laporkanlah padaku tanpa berbohong." Murid itu pun merawat wanita tua itu. Namun, karena ia terus memuji kecantikannya sesuai perintah guru, wanita tua itu yang sudah renta dan buta mulai diliputi nafsu. Ia bahkan berusaha merayu murid itu. Saking butanya oleh hasrat, ia memintanya untuk membunuh Bodhisatta agar mereka bisa bersama. Murid itu terkejut, lalu melaporkan semuanya pada gurunya. Bodhisatta menyadari ajal ibunya sudah dekat. Ia menyiapkan sebuah boneka kayu menyerupai dirinya, membaringkannya di ranjang, lalu berkata kepada muridnya, "Beri ibuku kapak dan tuntun dengan benang ke kamarku." Benar saja, wanita itu mengikuti benang, lalu dengan penuh nafsu membacok boneka kayu itu, mengira sedang membunuh anaknya sendiri. Saat itu, Bodhisatta muncul dan menegurnya. Wanita tua itu menjerit, jatuh dan meninggal di tempat. Dengan itu, terungkaplah betapa nafsu bisa membutakan siapapun, bahkan seorang nenek renta. Setelah ibunya dikremasi, Bodhisatta berkata kepada muridnya,
Inilah yang disebut naskah kesedihan. Wanita yang dikendalikan nafsu bisa menjadi sumber penderitaan. Kau telah menyaksikannya sendiri. Murid itu akhirnya memutuskan meninggalkan keduniawian, hidup sebagai petapa, dan mencari kedamaian sejati. Solusi yang dapat dipetik dari kisah Asathamanta Jataka adalah pentingnya belajar membedakan antara nasihat yang benar dan nasihat yang menyesatkan. Dalam cerita, tokoh yang ceroboh lebih memilih mendengarkan saran dari orang jahat daripada mempercayai mereka yang bijaksana. Akibatnya, ia justru membawa dirinya ke dalam kesulitan besar. Dari sini dapat dipetik solusi bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan menimbang, menganalisis, dan mempertimbangkan setiap kata-kata yang didengarkan sebelum mengambil keputusan. Jangan langsung percaya atau terbuai oleh ucapan manis yang penuh tipu daya. Karena kata-kata yang enak didengar tidak selalu membawa kebaikan. Solusi praktisnya adalah kita perlu memiliki kesabaran, kebijaksanaan, dan kecerdasan emosional sebelum menentukan sikap. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadapi pilihan besar maupun kecil, kita perlu menimbang sumber nasihat, menilai rekam jejak pemberi saran, serta memastikan bahwa keputusan kita tidak didasari emosi semata, melainkan pertimbangan matang yang berlandaskan pada kebaikan dan kebermanfaatan. Pesan moral yang terkandung dalam Asathamanta Jataka adalah bahwa orang bijak akan selalu berhati-hati dalam memilih lingkungan, teman, maupun panutan. Berteman dengan orang jahat atau mendengar nasihat dari mereka hanya akan membawa penderitaan. Sebaliknya, mengikuti arahan orang bijak dan berhati-hati terhadap jebakan duniawi akan menuntun pada keselamatan. Kisah ini menegaskan pentingnya menjaga pergaulan karena pengaruh buruk seringkali datang dari lingkungan terdekat yang terlihat ramah namun menyimpan niat tidak baik. Pesan moral ini juga menyinggung tentang pentingnya melatih kebijaksanaan dalam diri. Setiap manusia perlu belajar untuk tidak tergesa-gesa dalam bertindak, serta mengasah kemampuan membedakan mana yang benar dan salah, mana yang bermanfaat dan merugikan. Orang yang hanya menuruti emosi, nafsu, atau kesenangan sesaat akan mudah diperdaya dan akhirnya menderita. Oleh sebab itu, moral yang bisa kita ambil adalah berhati-hatilah terhadap siapapun yang mencoba memengaruhi keputusan kita, dan selalu arahkan hati serta pikiran pada kebijaksanaan. Kesimpulannya, Asathamanta Jataka memberikan pelajaran universal bahwa kebodohan seringkali bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena salah memilih siapa yang kita dengarkan. Keputusan yang buruk biasanya lahir dari kurangnya kebijaksanaan dalam memilih nasihat yang benar. Dalam kehidupan nyata, cerita ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, tidak boleh langsung percaya kepada siapapun, terutama jika orang tersebut memiliki sifat buruk atau niat yang tidak jelas. Dengan membangun kebijaksanaan, menjaga pergaulan, dan hanya mendengarkan orang-orang yang tulus serta bijak, hidup kita akan terhindar dari kesulitan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Cerita ini sekaligus mengingatkan bahwa kebijaksanaan adalah pelita yang menuntun manusia keluar dari kegelapan kebodohan. Dengan demikian, Asathamanta Jataka tidak hanya sekedar kisah kuno, tetapi juga cermin bagi kehidupan modern, di mana manusia setiap hari dihadapkan pada banjir informasi, opini, dan nasihat. Bijak memilih, berhati-hati dalam mendengar, serta tegas dalam memutuskan adalah kunci untuk hidup dengan selamat dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.